Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmimato Salihah dengan NIM 22207244030, Prodi Pendidikan Kriya Mata Kuliah MBKM Seni Sejarah Seni Rupa Barat. Henri Matisse adalah seorang seniman barat modern yang berasal dari Prancis dan salah satu master seni abad ke-20. Ia lahir pada tanggal 31 Desember 1869 dan meninggal pada tanggal 3 November 1954. Ia tumbuh di Boulogne-en-Normandie, Picardy, di Prancis. Dia adalah seorang juru gambar, pembuat grafis, dan pematung, tapi dikenal sebagai seorang pelukis. Riwayat pendidikan Henri Matisse. Henri Matisse bersekolah untuk belajar hukum dan bekerja sebagai administrator pengadilan di Le Cadre Cambridge. Kemudian ia menjadi mahasiswa seni di Akademia Juilliard. Pada tahun 1889, ia pertama kali melukis setelah ibunya membawakan perlengkapan seni selama masa pemulihan pasca serangan usus buntu. Awal mula ia melukis benda mati dan alam dengan gaya tradisional. Kemudian pada tahun 1891, ia kembali ke Paris untuk belajar seni di Akademia Juilliard dan menjadi murid William Adolphe dan Gustave Moreau. Dan pada tahun 1896, Matisse, seorang mahasiswa seni yang tidak dikenal pada saat itu, mengunjungi pelukis Australia John Russell di Pulau Belle Isle di lepas pantai Brittany. Kemudian, pada tahun 1899, ia pergi ke London untuk mempelajari lukisan C.M.B. Turner dan kemudian melakukan perjalanan ke Korsika. Banyak lukisan Matisse dari tahun 1898 hingga 1901 menggunakan teknik divisionis yang diadopsinya setelah membaca esai Paul Signac, Eugène Delacroix, dan Neo-Impressionisme. Kemudian pada tahun 1899 dan 1903, ia membuat sebuah karya dengan tanah liat dan menyelesaikan karyanya The Slave pada tahun 1903. Kemudian pada pergantian abad ke-20, Matisse memimpin kelompok seniman avant-garde baru Fauves. Matisse meninggal karena serangan jantung pada usia 84 tahun. Pada tahun 1954, ia dimakamkan di pemakaman Gatnaise. Dampak Henri Matisse pada gerakan Fauvisme sangat besar. Berkat pengaruhnya pada seni lukis setelah Perang Dunia Kedua, reputasi Henri Matisse lebih tinggi dari sebelumnya. Mengikuti prinsip yang dibahas oleh Hans Hofmann bahwa warna bertanggung jawab atas konfigurasi struktural di balik gambar, dipamerkan dalam seni abstrak Amerika. Kemudian aliran dan gaya Henri Matisse, yaitu Impresionisme. Pada tahun 1896 dan 1897, Matisse mengunjungi pelukis Australia John Peter Russell di Pulau Belle Isle, pas pantai Brittany. Russell memperkenalkannya kepada Impresionisme dan karya Van Gogh yang pernah menjadi teman Russell. Pada tahun 1896, 5 lukisan Matisse dipamerkan ke Société Nationale des Beaux-Arts. 2 di antaranya adalah dibeli oleh negara. Kemudian yang kedua adalah aliran Fauvisme. Aliran tokoh yang pertama berperan besar dalam aliran Fauvisme adalah Henri Matisse. Ia adalah sosok bapak Fauvisme dan dikenal sebagai salah satu rival terbesar dari seniman terkenal yaitu Pablo Picasso. Henri Matisse, seniman Fauvisme Prancis utama abad ke-20, terkenal karena lukisan, patung, dan guntingan kertasnya yang penuh warna. Aliran Fauvisme lebih menekankan pada kualitas dari unsur-unsur seni yang contohnya seperti garis, bentuk, serta warna-warna kuat di atas nilai-nilai realistis. Artinya, dalam aliran Fauvisme, meskipun impresionisme keluar dari prinsip realisme atau naturalisme, tetapi sifat dasarnya masih sama, yaitu masih meniru alam. Aliran Fauvisme menggunakan gaya yang hampir sama dengan aliran impresionisme, tetapi Fauvisme menolak ide dasar dari peniruan alam. Henri Matisse menggunakan warna-warna murni dan warna putih pada kanvas terbuka untuk menciptakan suasana yang dipenuhi cahaya dalam lukisan-lukisan faunya. Alih-alih menggunakan pemodelan atau bayangan untuk memberi volume dan struktural lukisan-lukisannya,
Matisse menggunakan area-area kontras dengan warna murni dan tidak termodulasi. Ide-ide ini terus menjadi penting baginya. Ini adalah salah satu karya dari Henri Matisse, yaitu The Goldfish tahun 1912. Kenalkan di Eropa pada abad ke-17 tahun 1912 termasuk dalam seri yang diproduksi oleh Matisse antara seni musim semi dan awal musim panas. Perpaduan warna dengan yang saling melengkapi ketika ditempatkan secara berdampingan tampak lebih cerah. Matisse mengagumi gaya hidup orang Maroko yang menurutnya santai dan penuh perundungan. Bagi Matisse, ikan mas melambangkan ketenangan pikiran dan pada saat yang sama menjadi pengingat akan surga yang hilang. Kemudian untuk karya yang kedua yaitu The Desert Harmony in Red tahun 1908. Karya ini dipengaruhi oleh kaum pasca impresionis Van Gogh. Paul Gauguin dan Van Gogh adalah pengagum seni motif Jepang. Ia mengembangkan area dengan warna datar yang cemerlang dan seringkali tidak alami serta selalu menguraikan bentuknya dengan cara yang mirip Van Gogh. Lukisan Fauvis ini, seperti lukisan impresionis Claude Monet, tidak memiliki titik fokus utama. Lukisan itu awalnya dipesan dengan nama Harmony in Blue, tetapi Matisse tidak puas dengan hasilnya, jadi dia mengecatnya dengan warna merah kesukaannya. Kemudian untuk karya yang ketiga, yaitu Open Window Calliope tahun 1905. Dalam menjadikan perbandingan ini sebagai subjek sebuah gambar yang bersifat representasional secara samar menurut standar saat itu, Matisse mengisikan Open Window Calliope dengan melambangkan arah baru dalam seni modern yang mana lukisan mengembangkan otonomi yang semakin besar dari benda-benda mereka. Mereka menggambarkan jendela yang terbuka dan metafora jendela dalam lukisan. Kemudian untuk yang keempat yaitu adalah The Moroccans pada tahun 1912. Arsitektur kiri atas meningkatkan pada pintu masuk ke kasbah dan tampilan melon serta dedaunan di trotoar pasar umum menunjukkan desain taman Maroko yang jernih dan liris yang dilukis pada perjalanan pertama ke kasbah dan Tanger. Elemen-elemen ini terletak satu di atas lain di sisi kiri. Di sebelah kanan kita menemukan sekelompok orang Maroko sedang berdoa, dan ini adalah bagian komposisi yang paling menantang dan sulit dibaca. Berbeda dengan kesederhanaan dekoratif dari sisi berlawanan, namun isyarat permohonan mereka diperjelas dengan desain beberapa melon di bawah. Dan ini adalah kutipan dari seorang Henri Matisse, yaitu an artist must possess nature. He must identify himself with her rhythm, by efforts that will prepare the mystery which will later enable him express himself in his own language. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.